Alhamdulillah, Alhamdulillahi anzala yawmal jum'ati ala sa'ilil ayyam wa akrama bifadliha daras salam wa hiya yawmul azamati wal karamati wal islam wa hajjul fuqara'i wal masakini fiha ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mawsufu bil qudrati wal jalal, al-munazzahu minal fana'i waz zawal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mubayyinu bainal halali wal haram, al-mumayyizu bainas siwadi wal biyad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nasu ittaqullah udhkuru rabbakum bil ghudwi wal asal. Jamaah salat Jum'ah Masjid Bait Al-Quran yang dirahmati Allah. Mari kita semua meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pada musim pandemi seperti ini, bukan hanya kebutuhan imun yang perlu ditingkatkan, tapi ketakwaan dan keimanan harus juga ditingkatkan. Banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik dari ujian pandemi saat ini. Di antaranya yaitu, dulu banyak sekali sebelum pandemi memperlihatkan kecanggihan alat-alat medisnya, kegagahannya, bisnisnya, dan seterusnya. Namun sampai saat ini, kecanggihan alat-alat tersebut belum bisa menjawab semua persoalan COVID-19. Hal ini memberikan pesan kepada kita bahwa manusia bisa mengatur beberapa hal dalam hidupnya. Seperti manusia bisa membuat alat-alat canggih, bisa mengatur pola makan, dan bisa mengatur keuangan. Tapi tidak sedikit juga manusia yang merasa bisa mengatur atau mengendalikan semuanya. Seolah-olah dia bisa berbuat apapun dan seolah-olah semua bisa berada dalam genggamannya. Padahal perlu disadari, ada beberapa hal dalam kehidupan ini yang hanya membuang waktu bila kita mencoba mengendalikan hal tersebut. Karena bila kita mencoba mengendalikan hal tersebut, itu mustahil bisa terjadi. Apa saja hal itu? Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah. Yang pertama ialah kita tidak akan bisa mengendalikan waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan waktu. Yang bisa kita lakukan hanya memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita hidup dalam 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Waktu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Berusaha mengendalikan waktu yang telah berlalu ataupun waktu yang akan datang, itu hanyalah pekerjaan yang sia-sia belaka. Berandai-andai tentang sesuatu yang sudah terjadi dan tidak mungkin diubah, itu sangat buang-buang waktu. Hidup dalam penyesalan yang sama sekali tidak akan terulang lagi, itu sama saja kita menangkap angin mengejar bayangan. Begitu juga ketika kita selalu berangan-angan tentang sebuah masa depan yang masih menjadi misteri, berangan-angan tentang kehidupan dan cinta yang ideal, padahal semua itu belum terjadi. Akhirnya membuat kita hanya bisa berkhayal dan melupakan kehidupan kita saat ini. Hidup dalam masa lalu akan membuat kita tidak bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Hidup dalam masa depan akan membuat kita merasa cemas dan diselimuti ketakutan. Yang bisa kita lakukan tentang waktu adalah memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang sudah dikasih ke kita saat ini, agar tidak muncul penyesalan di kemudian hari. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi orang baik dan melakukan yang terbaik saat ini, sehingga masa depan insya Allah akan menjadi baik.
Mari kita hidup di masa sekarang, masa lalu biarlah berlalu, dan masa depan biarlah menjadi misteri. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Yang kedua ialah kita tidak akan bisa mengendalikan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Karena maut ialah hal yang tidak bisa kita elakkan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, seterkenal apapun kita, dan secanggih apapun peralatan yang kita miliki, kita tidak akan bisa mengendalikan kematian. Ketika waktunya sudah tiba, maka kita tidak akan bisa menghindar dari kematian. Jadi sangat wajib bagi kita untuk mempersiapkan kematian dari sekarang. Jangan sampai kita sibuk mempersiapkan agar hidup nikmat, tapi lalai mempersiapkan agar mati nikmat. Yang ketiga ialah kita tidak akan bisa mengendalikan jodoh. Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kita tidak bisa memaksakan cinta atau bahkan mengendalikan cinta. Layaknya kematian, jodoh adalah hal misteri yang tidak bisa kita kendalikan. Jodoh yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz akan menjadi garis takdir yang akan kita jalani. Mau mengelak seperti apapun, mau menghindar seperti apapun, saat seseorang digariskan menjadi jodoh kita, maka akan ada jalan untuk kembali bertemu dan jatuh cinta. Jodoh itu hal yang misterius. Jodoh itu Allah sudah siapkan. Isi waktu penantian dengan terus belajar dan memantaskan diri, fokus pada perbaikan. Bila Allah telah menganggap orang tersebut cukup dan pantas, maka jodoh akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kalau mencari yang sempurna, walau rambut sampai memutih semuanya, jodoh itu tidak akan pernah datang. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Di antaranya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mari di saat pandemi seperti ini mengambil hikmah dan pelajaran di setiap kejadian. Mari berikhtiar semaksimal mungkin disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian uraian yang dapat khotib sampaikan. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.